Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisya Ika Wardah dengan NIM C0D023027 dari Prodi Perpajakan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemotongan PPh pasal 23. Nah, apa sih latar belakang dari PPh 23? PPh terdiri dari beberapa jenis pasal yang masing-masing mengatur tentang objek dan subjek pajaknya. Salah satu yang penting adalah PPh pasal 23 yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan atas jasa tertentu. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan sebelum pembayaran diterima dan kemudian disetorkan ke kas negara. Adapun rumusan masalah itu satu, apa pengertian PPh pasal 23, siapa saja yang menjadi subjek dalam PPh pasal 23, apa saja yang menjadi objek dari PPh pasal 23, bagaimana tarif dan cara perhitungan PPh pasal 23, apa sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran dalam pemotongan atau pelaporan PPh pasal 23. Nah, untuk pengertian, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, yang bukan merupakan objek dari PPh pasal 21. Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh penerima penghasilan. Nah, subjek PPh pasal 23 yaitu pemotongan pajak. Pemotongan pajak adalah pihak yang wajib memotong PPh pasal 23. Terus 2, penerima penghasilan. Penerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Dan untuk objek PPh 23 yaitu dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Dan untuk tarif PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain, imbalan jasa. Nah, bagaimana sih cara perhitungannya? 1. Misalkan sebuah perusahaan membayar royalti sebesar 100 juta kepada individu yang memiliki NPWP, maka pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan adalah PPh 15% dikali 100 juta sedangkan 15 juta. Jika individu tersebut tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan menjadi 30%, sehingga PPh 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Nah, kira-kira apa sih sanksi pidananya? Ya, oke, untuk sanksi pidana itu yaitu sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang disetor. 2. Sanksi denda. Pemotongan pajak dapat dikenakan denda administrasi jika terjadi pelanggaran dalam pelaporan. Nah, jadi kesimpulan, PPh pasal 23 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu. Dengan adanya pemotongan ini, negara dapat mengumpulkan pajak secara lebih efisien dan memastikan bahwa wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan baik. Pemotong pajak memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pemotongan dan pelaporan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.